Bab 13, Wanita Bodoh. Keesokan harinya, Damar merasa bosan dan memutuskan untuk pergi ke Litton Group. Nessa terkejut melihat Damar datang ke perusahaan. "Damar, ada keperluan apa di sini?" tanya Nessa. Damar tersenyum tipis dan menjawabnya, "Aku ingin mencari lowongan kerja." "Mencari lowongan kerja? Hahaha, kamu ingin melamar kerja sebagai satpam? Aku ada kenalan di tim pengamanan. Kalau kamu meminta tolong padaku, aku bisa bantu merekomendasi kamu. Hahaha." Nessa tertawa bahak-bahak. Dia tidak menyangka Damar akan mencari pekerjaan di Litton Group. Dia secara tidak sadar mengira Damar hanya pantas melakukan pekerjaan seorang satpam. Damar hanya tersenyum, "Tidak perlu, aku sudah lolos wawancara. Aku dengar departemen manajemen sedang memecat banyak staf akhir-akhir ini. Karyawan yang tidak berguna pasti akan dipecat. Aduh, mana orang yang bersamamu semalam? Apa dia sudah dipecat juga?" "Kamu juga harus hati-hati," Damar memperingatkan. Wajah Nessa menjadi suram mendengarnya. Dia sama sekali tidak mempercayai omong kosong Damar. Meskipun dia telah lolos wawancara, tetapi dia hanya bisa menjadi satpam. Memangnya dia bisa tahu keputusan dari departemen manajemen? Namun dia juga merasa sedikit aneh, kenapa rekan-rekan yang ikut karaoke kemarin tidak masuk hari ini? Dia hendak bertanya padanya, tetapi Damar sudah pergi dengan jauh. Dia menuding ke arah Damar sambil memaki, "Kamu jangan sombong, aku akan membuatmu keluar dari perusahaan sekarang juga." Nessa tidak berpikir banyak, kalaupun rekan-rekannya dipecat, itu bukan urusannya. Dia segera mendatangi kantor supervisornya, Jali. Dia hendak memintanya mengeluarkan Damar dari perusahaan. Nessa merasa sangat senang kalau Damar langsung dipecat walaupun baru masuk. Nessa mengetuk pintu kantor Jali, "Masuk." Ketika Jali melihat wanita itu masuk, dia langsung memasang senyum nakal. Jali menyukai Nessa karena dia adalah wanita tercantik di perusahaan ini. Tapi, Nessa tidak begitu menyukainya. Awalnya Nessa merasa Jali adalah orang yang baik dan ingin berpacaran dengannya. Apalagi sebagai supervisor, Jali mendapatkan gaji tahunan senilai 1 miliar, dia termasuk pria yang berprestasi. Tapi setelah Sisi berpacaran dengan Dimas, Nessa tidak menginginkan Jali lagi. Dia merasa dirinya juga mampu berpacaran dengan pria kaya seperti Dimas, atau bahkan pria yang lebih kaya dari Dimas. Jadi, Nessa tidak punya niat yang serius terhadap Jali, dia hanya ingin memanfaatkannya. Nessa sudah mahir mengendalikan pria itu. Setelah menutup pintu, dia langsung berpura-pura lugu dan masuk dalam pelukannya. "Kak Jali, ada orang yang jahat sama aku. Kamu harus bantu aku," Nessa mengoceh manja. Jali langsung merasa kesal. Dia memeluk Nessa dan bertanya, "Siapa? Berani-beraninya dia jahat sama kamu? Apa dia tidak takut denganku? Beritahu aku akan membantumu sekarang juga." Nessa meneteskan air mata. "Si Damar yang pernah aku bilang, dia bahkan melamar kerja di sini sebagai satpam, pasti karena aku sangat takut dia akan melakukan sesuatu padaku setelah dia masuk kerja." Jali melotot, "Si sampah yang kamu bilang itu, keterlaluan, pria sampah itu benar-benar tidak tahu diri." Nessa sengaja merangkul lengannya dan menekan tubuhnya pada Jali. Dia merabanya dengan ambigu sehingga Jali tidak bisa berpikir jernih. "Kak Jali, kamu harus mengusirnya dari perusahaan demi aku. Kalau kamu membantuku, malam ini aku mau menonton film horor yang kamu bilang waktu itu bersama Kak Jali." Jali menjadi bergairah. Apa maksudnya menonton film bersama malam ini? Berarti Nessa bersedia berhubungan intim dengannya malam ini. Melihat badan seksi Nessa, air liurnya pun hampir mengalir. Dia langsung bergegas, "Aku akan pergi mencari bos sekarang. Kamu tunggu aku di sini." Karena dia adalah anak dari Yudi, teman lamanya, maka dia punya cukup koneksi di perusahaan ini. Dia merasa sangat percaya diri. Melihat Jali berlari mencari bosnya, Nessa menunjukkan senyuman remeh. "Damar, kamu merasa dirimu hebat, kan? Aku mau lihat reaksimu setelah ini." Nessa juga telah merencanakan menonton film dengan Jali malam nanti. Dia tidak peduli jika harus tidur dengannya. Meskipun mereka berhubungan intim, bukan berarti Nessa bersedia menjadi pacarnya. Dan kebetulan, dia bisa menggunakan taktik sempurnanya untuk memikat Jali dengan erat. Ketika mencari Yudi,
Jali sudah memikirkan apa yang akan terjadi malam ini. Dia sangat bergairah sehingga tidak bisa menahan kesabarannya. Dia sudah lama mengincar Nessa. Aku harus mengusir si damar sampah ini dan mendapatkan hati Nessa. Setelah sampai di depan kantor Yudi, dia merapikan bajunya lalu mengetuk pintu. Masuk, Yudi memanggil dari dalam. Jali berjalan masuk ke dalam dan melihat Yudi sedang berbicara dengan seorang pria muda dengan pakaian sederhana. Dia tidak berani menatap pria muda itu karena berarti orang itu adalah orang terhormat yang pantas berbicara dengan Yudi. Dia mengangguk dan menunjukkan kesopanan padanya. Yudi senang ketika melihat Jali datang. Dia ingin memperkenalkannya kepada Damar. Karena mereka sama-sama adalah pemuda, mereka pasti punya banyak hal yang bisa menjadi topik pembicaraan. Kesempatan ini juga akan membantu masa depan Jali. Sini, Jali, kebetulan sekali kamu datang. Aku mau memperkenalkan seseorang padamu, ini. Jali malah memotong pembicaraannya. Om Yudi, aku ingin melaporkan suatu hal yang penting. Yudi memandang Damar dengan sedikit canggung dan Damar mengangguk kepadanya. Yudi adalah bos Litton Group saat ini, jadi dia berhak mengetahui apa yang terjadi di perusahaan. Yudi tersenyum dan bertanya, "Oh, ada apa?" Jali menjawab, "Om Yudi, jadi begini, Om tahu karyawanku yang namanya Nessa." Damar mengangkat alis. "Nessa, menarik sekali. Sepupunya punya suami yang menyebalkan, dan pria itu sering mengganggunya. Dia bahkan datang ke perusahaan untuk melamar pekerjaan satpam di hari ini. Nessa khawatir pria ini akan melakukan sesuatu padanya dan memberikan dampak buruk pada perusahaan kita. Om Yudi, kita tidak bisa membiarkan orang seperti ini kerja di perusahaan kita." Yudi tidak mengetahui kalau pria yang dibicarakan Jali adalah Damar. Dia takut reputasi perusahaan akan terganggu karena pria itu, jadi dia ingin menyelesaikan masalah ini. "Oh, siapa nama satpam itu? Cepat keluarkan dia dari perusahaan." Jali tersenyum dan menjawab, "Namanya Damar, Om Yudi tidak perlu pergi secara pribadi. Aku akan pergi memberitahu pihak HRD." Jali hendak pergi dan memecatkan pria brengsek yang bernama Damar itu. Tapi, Yudi segera menghentikannya. "Tunggu sebentar, kamu bilang siapa namanya?" Jali tertegun, "Namanya Damar, Om." Jantung Yudi berdetak kencang. Dia menghujat Jali berkali-kali dalam hatinya. Dia merasa dia berada dalam masalah saat ini. Sial, kenapa orang itu harus Damar, memecatnya sama saja dengan cari mati. Yudi menoleh ke Damar sambil gemetaran. "Pak Damar, saya," Damar melambaikan tangannya, "tidak berhubungan denganmu. Lagi pula kamu juga tidak tahu tentang masalah ini." Yudi berterima kasih pada Damar. "Benar, Pak, terima kasih, Pak Damar." Jali menjadi sedikit kebingungan. "Om Yudi," wajah Yudi berubah galak. Dia tidak mengatakan apa-apa. Damar tersenyum tipis sambil menatapnya. "Aku Damar yang kamu bilang itu." Bab 14, Selamat dari Masalah. Jali tertegun. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Bukankah Nessa berkata bahwa dia hanya seorang satpam? Yudi melihat reaksi Jali. Lalu dia mengingatkannya, "Jali, mulai hari ini, Pak Damar adalah bos baru perusahaan kita." Bos baru? Jali baru sadar kembali. Dia bukan orang yang bodoh. Setelah mendengar perkataan Yudi, ini sudah membuktikan keseriusan hal ini. Jali segera meminta maaf kepadanya. "Pak Damar, maafkan aku, maafkan kebodohanku, aku dibohongi oleh anak buahku, aku." Yudi pun membantunya, "Pak Damar, Jali sebenarnya bukan orang yang jahat." Damar mengangguk, "Tenang saja, aku tidak akan menyalahkannya." "Terima kasih Pak Damar, terima kasih banyak Pak Damar," kata Jali dengan segera. Dia menghela napas dalam hatinya, hampir saja dia menyinggung orang yang penting. Perasaan bencinya pada Nessa makin mendalam. Sial, dia hampir salah besar karena omong kosongnya. Wanita bodoh itu bahkan mengira Damar adalah seorang satpam. Damar berkata, "Jangan memberitahu tentang identitasku kepada siapapun." Jali mengelap keringat, "Tentu saja, aku pasti menuruti perintah Pak Damar." Kemudian, dia bertanya dengan hati-hati, "Bagaimana dengan si Nessa?" Setelah mengetahui maksud Nessa sebenarnya, Jali telah sadar kembali. Dia harus mengetahui apa hubungan Nessa dengan Damar terlebih dahulu.
Jika dia memaki Nessa dan membuat hubungan Nessa dan Damar membaik lagi, yang disalahkan juga tetap dia sendiri. Bagaimanapun, Damar adalah mantan suami sepupunya Nessa. Ketika Nessa mengetahui identitas Damar sebenarnya, pasti wanita itu akan berusaha menggoda Damar. Setelah mereka berpacaran, terus bagaimana dengan dia? Jadi, dia harus mengetahui apa sikap Damar terhadapnya. Pria itu berpikir sejenak, lalu menjawabnya, dia sungguh meremehkan aku. Jali mengerti, dia mengangguk dan berkata, aku mengerti, bolehkah aku pamit dulu? Iya, pergilah. Jali berjalan keluar dari kantor itu, punggungnya telah dibasahi air keringat. Tetapi akhirnya dia selamat dari masalah ini. Dia terus menghujat Nessa dalam hatinya. Wanita yang bodoh, apa reaksimu ketika mengetahui identitas pria yang dikatakan sampah olehmu? Sedangkan di dalam kantor, Damar lanjut berbicara dengan Yudi. Temanku sedang mencari pekerjaan. Dia adalah mahasiswa dari kampus ternama. Bolehkah aku mengatur posisi untuknya? Damar sedang mencari pekerjaan untuk Noviana. Yudi merasa gugup. Pak Damar, Anda adalah bosnya Litton Group saat ini. Adalah hakmu untuk mengatur siapapun. Damar mengangguk padanya. Baik, dia sudah hampir sampai. Aku akan pergi menjemputnya. Carilah posisi yang cocok untuknya. Yudi segera menyetujuinya. Dia menganggap hal ini sangat penting. Jika dia tidak salah duga, maka orang ini akan menjadi anak buah Damar yang mengurusi perusahaan ini. Lagi pula, orang seperti Damar tentu tidak akan mengurusi perusahaan kecil seperti Litton Group secara pribadi. Oleh karena itu, orang ini harus ditempatkan pada posisi manajemen agar dia dapat memiliki kendali penuh atas perusahaan. Yudi sudah mengambil keputusan di dalam hatinya. Jali kembali ke kantor dan menemukan bahwa Nessa sedang duduk di kursinya. Wanita itu duduk dengan kaki panjang terletak di mejanya. Dia bertingkah seperti kantor ini adalah miliknya. Melihatnya kembali, Nessa tidak menurunkan kakinya. Dia bahkan melepas sepatu hak tingginya. Kakinya yang indah bergesekan satu sama lain. Pemandangan ini sangat menggoda. Jika pada sebelumnya, Jali sudah mendekatinya dan merayunya, tetapi sekarang, dia hanya memiliki rasa jijik di dalam matanya. Nessa terkejut saat melihat Jali. Kak Jali begitu cepat kembali. Kak Jali luar biasa. Bagaimana? Apakah Damar si sampah sudah dipecat? Wajahnya menjadi muram. Pergi. Nessa terkejut. Dia berpikir bahwa dia salah dengar. Hah, Kak Jali, apa yang kamu katakan barusan? Jali tiba-tiba berteriak, aku menyuruhmu keluar. Wanita itu kaget dan panik. Dia dengan cepat meletakkan kakinya kembali, lalu memakai sepatunya. Setelah menutup pintu, dia memeluk lengannya dengan penuh kasih sayang. Kak Jali, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba menjadi galak? Meskipun Nessa memandang rendah pada pria ini, tetapi dia tetap bergantung pada pria ini, karena dia masih bekerja di perusahaan ini. Sikap Jali padanya tidak seperti biasa. Dia mendorong wanita, jangan membuatku jijik, keluar dari sini, jangan membuatku marah. Nessa mengerutkan kening, dia merasa tidak senang. Jali, apa maksudmu? Kenapa kamu melakukan ini? Memangnya aku tidak boleh meminta tolong sedikit? Bukankah kamu selalu membual di depanku? Kamu tidak bisa melakukan hal kecil ini. Kamu benar-benar mengecewakanku. Sikap Nessa membuat Jali merasa mual. Dia tidak menyadarinya sebelumnya. Wanita ini tidak lain hanyalah memanfaatkannya. Dia benar-benar buta sebelumnya, tapi dia juga tidak marah. Bagaimanapun juga, dialah yang mengetahui identitas asli Damar. Dan Nessa akan menangis saat waktunya. Pria itu mencibir, aku mengecewakanmu, aku benar-benar minta maaf. Nessa, aku memberitahu padamu, awalnya kamu memang memiliki kesempatan untuk bertemu seseorang yang beberapa tingkat lebih tinggi dari bos kami. Tetapi sayangnya, kamu tidak menghargai kesempatanmu. Kata-kata Jali ini mengejutkan Nessa. Berapa tingkat yang lebih tinggi dari bos Litton Group? Dia tidak menghargai kesempatannya. Bagaimana ini mungkin terjadi? Dengan orang sehebat itu di depannya, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan itu? Nessa berteriak, Jali, apa maksudmu? Bicaralah dengan jelas. Pria itu tanpa ragu mengusirnya keluar dari kantor. Bicaralah dengan jelas, ini sudah terlambat. Pintu ditutup olehnya dengan keras.
Nessa kembali ke posisinya dengan kesal. Beberapa rekannya menyaksikan kejadian tadi dan mulai menertawakannya. Nessa sangat bingung sekali saat ini. Namun, dia tidak begitu peduli tentang hal ini juga. Sekarang, dia hanya fokus pada cara mengusir Damar dari perusahaan. Jali tidak bisa melakukannya, jadi ganti saja seseorang. Salah satu alasan mengapa dia memilih Jali adalah karena pria itu masih muda dan dia tidak ingin menemani pria berusia 40 atau 50 tahun. Tetapi untuk mencapai tujuan, tidak masalah baginya jika harus menemani pria tua. Di sisi lain, Damar menjemput Noviana di gerbang perusahaan. Ketika Noviana mengetahui bahwa dia akan diwawancara di Litton Group, dia merasa sangat terkejut. Damar, tidak. Perusahaan seperti ini pasti tidak menerimaku. Aku sudah melamar pekerjaan di pabrik listrik hari ini. Gajinya tidak rendah. Jika aku bekerja lembur, aku bisa mendapatkan 20 juta sebulan. Ayo kita pergi ke sana saja. Noviana mengetahui standar pekerjaan di perusahaan-perusahaan seperti itu. Meskipun dia lulus dari kampus ternama, tetapi dia tidak memiliki pengalaman kerja, maka perusahaan tidak akan menerimanya. Bahkan jika dia diterima, dia hanya dapat memulai dari pemagangan, dengan hampir 6 juta sebulan, dan dia harus bekerja untuk waktu yang lama untuk dipromosikan. Karena situasi keluarganya, dia tidak bisa melamar pekerjaan ini. Namun, Damar memaksanya masuk. Tidak apa-apa, aku punya kenalan di sini. Dia bisa membantumu. Jangan khawatir, serahkan padaku saja. Noviana dengan ragu mengikuti Damar, dan menemui Yudi secara langsung. Damar bertanya padanya, bagaimana dengan posisi kepala eksekutif, gaji tahunan sebanyak 300 juta, dan bisa digaji terlebih dahulu. Gadis itu membuka mulutnya selebar-lebarnya, aku bisa, kapan wawancaranya? Yudi tersenyum dan menjawab, sudah wawancara, dan aku adalah bos perusahaan ini. Noviana tidak bisa berkata untuk sementara, dia merasa semua ini hanya dalam mimpi. Damar menatap Yudi dan Yudi segera mengerti maksudnya. Bu Noviana, mari kita pergi menemui karyawan lain. Noviana masih melirik ke arah Damar dengan sedikit ketakutan. Pria itu tersenyum, pergilah. Yudi membawanya pergi ke kantor untuk bertemu rekan-rekan lainnya. Pada saat ini, Damar tiba-tiba menerima telepon dari Nessa. Awalnya dia tidak ingin menerima panggilan ini, tetapi setelah dia berpikir sebentar, dia memutuskan untuk mengangkat panggilan ini. Jali baru saja kembali. Nessa pasti dimarahi olehnya. Ini sangat menarik baginya untuk melihat reaksinya. Damar menjawab telepon. Halo, wanita itu langsung mengutuk. Damar Ardiansyah, aku tidak tahu apa yang kamu lakukan pada Jali. Tapi aku sudah bilang akan memecatmu. Maka kau harus keluar, lihat saja nanti. Bab 15, Nessa terkejut. Damar merasa tak berdaya. Sebenarnya Nessa masih belum memikirkan cara yang baik, dia hanya merasa kesal saja. Ketika dia memikirkan Damar bisa bekerja sebagai satpam di perusahaan, dia tidak merasa senang sama sekali. Bekerja di satu perusahaan yang sama dengan Damar adalah sesuatu hal yang buruk baginya. Menjijikkan, Nessa mengutuk. Dia tidak dapat menemukan orang yang cocok untuk membantunya saat ini. Namun, demi mengusir Damar, dia rela memilih pilihan terburuk. Yaitu adalah menemukan ketua satpam. Meskipun pekerjaan sebagai ketua satpam sangat rendah, tetapi biasanya mereka memiliki tubuh yang kokoh. Mungkin dengan demikian dia bisa menikmati waktu bersamanya. Pada saat itu, Yudi mengajak Noviana masuk ke kantor. Dia memperkenalkan rekan barunya ini kepada yang lain. Ini adalah kepala eksekutif yang baru. Noviana, kalian bisa meminta tolong padanya jika kalian memiliki masalah administrasi di masa depan. Yang lain bertepuk tangan dan menyambut kedatangannya. Noviana adalah seorang wanita yang sangat cantik dan sikapnya sangat lembut. Kesan pertamanya pada orang-orang sangat bagus. Bahkan ada rekan yang mengajaknya untuk berkumpul setelah pulang kerja. Suasana di kantor menjadi sangat ceria. Namun Nessa tercengang saat melihat Noviana. Bagaimana dia bisa di sini? Si kepala eksekutif baru ini adalah wanita yang merebut pusat perhatiannya tadi malam. Dia adalah perempuan yang pergi dengan Damar itu. Mengapa dia tiba-tiba datang ke perusahaan dan menjadi kepala eksekutif? Jabatan wanita ini bahkan lebih tinggi darinya,
Dia ingin memarahi wanita itu dan mengekspos identitasnya sebagai karyawan karaoke. Tetapi melihat Yudi bersikap sangat ramah padanya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia langsung menebak bahwa Noviana pasti menggunakan tubuhnya untuk mengambil posisi tersebut dan mendekati Yudi. Dasar wanita murahan, Nessa mengutuk dalam hati. Pada saat yang sama, Nessa pun juga sangat iri padanya. Nessa berharap Yudilah yang menaksir padanya dan mengejarnya. Jali di sampingnya telah melihat reaksi Nessa. Dia tercengang sejenak. Sepertinya Noviana memiliki hubungan dekat dengan Damar. Pikiran untuk mengajaknya pergi langsung menghilang seketika. Nessa tertekan sepanjang pagi. Damar memasuki perusahaan tanpa hambatan. Sikap Jali terhadapnya menjadi sangat buruk. Noviana berhubungan dengan Yudi dan menjadi kepala eksekutif. Semua ini membuatnya sangat tidak nyaman. Dia berpikir dalam hati, Damar yang sudah bercerai tetap harus membayar pinjaman mobil dan rumah. Itu seketika membuatnya merasa lebih baik. Saat makan di siang hari, Nessa bahkan tidak diundang oleh rekannya untuk makan bersama lagi. Hatinya semakin kesal. Biasanya, Jali akan mengundangnya untuk makan siang. Namun, bagaimanapun, dia tetap harus makan siang dulu. Nessa menuju ke kafetaria. Di tengah jalan, Nessa bertemu dengan sekelompok rekan kerja yang sedang berbicara di depan formulir karyawan perusahaan. Wah, ternyata dia adalah bos baru kita. Dia sangat tampan dan muda sekali, sepertinya tidak lebih dari 25 tahun. Mungkin dia adalah pewaris dari keluarga besar. Keluarganya mungkin langsung membeli perusahaan kami dan memberikan padanya untuk lebih berpengalaman. Tapi dia terlalu rendah hati sekali, tidak ada kabar apapun sebelumnya. Ya, aku tidak tahu apakah bos baru itu sudah punya pacar atau... bahkan jika dia tidak punya pacar, dia tidak akan menaksir padamu juga. Hahaha, Nessa merasa tertarik pada perkataan mereka. Tampan dan muda, dan mungkin adalah anak dari keluarga kaya. Itu adalah pilihan terbaik baginya. Nessa menyelinap dari kerumunan dan berkata, "Di mana bos baru itu? Coba biar aku lihat." Rekan-rekan di sekitar memarahinya dengan tidak puas. "Apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu tahu sopan santun? Memangnya kamu belum pernah melihat seorang pria sebelumnya?" "Dia Nessa." "Bukan, ternyata dia adalah wanita seperti ini." Di kolom paling atas, ada foto seorang pemuda dengan dua kata tertulis di bawahnya. Damar. Nessa tercengang langsung. Dia tiba-tiba tidak bisa mendengar kata-kata orang yang di sekitarnya. Dia tidak bisa percaya dengan apa yang dia lihat. Nessa menggosok matanya dengan penuh semangat dan melihat lagi. Ternyata dia memang tidak salah lihat. Foto itu adalah foto Damar. Namanya Damar. Bos barunya adalah Damar. Bos baru, Damar. Detak jantung Nessa semakin kencang. Pupil matanya menyusut, dan dia melangkah mundur selangkah demi selangkah. Tidak mungkin, tidak. Kenapa Damar bisa menjadi bos baru? Mustahil, pasti ada yang salah. Kenapa dia hanya seorang pengantar makanan. Dia datang untuk melamar menjadi seorang satpam, bagaimana mungkin dia bisa menjadi bos baru? Nessa menabrak pagar dan jatuh ke lantai. Karyawan yang lewat menunjukkan rasa jijik padanya. Nessa berteriak keras, dia tidak bisa menerima fakta ini. Pria yang tidak berguna itu, berubah menjadi seorang kaya, menjadi bos barunya. Baru saja, dia cemburu pada Noviana karena dapat disukai oleh bosnya Yudi. Dan dia juga berharap Yudi menaksir padanya. Tetapi, semuanya sudah sangat jelas sekarang. Noviana bisa menjadi kepala eksekutif, bukan karena Yudi tetapi Damar. Sebagai bos baru, Damar memasukkan Noviana ke dalam perusahaan. Orang yang ingin dia menggoda itu ternyata adalah Damar. Nessa merasa dia sudah hampir gila, dan dia tiba-tiba mengingat kata-kata Jali. Tidak heran Jali tidak melakukan apa-apa, bukannya dia tidak ingin melakukannya, tetapi karena tak punya cara sama sekali. Karena Damar sebenarnya adalah bos barunya, meskipun Jali dan Yudi memiliki hubungan yang baik, tetapi mereka tidak mampu memecat bosnya. Dia mulai mengingat kata-kata Jali lagi. Jali mengatakan bahwa dia telah melewatkan seorang yang sangat hebat daripada Yudi. Ternyata orang itu adalah Damar. Dia memang salah lihat. Nessa mengingat pertama kali ketika dia bertemu dengan Damar di perusahaan.
Damar bertanya padanya mengapa rekan-rekan tadi malam tidak datang semua. Sekarang sudah jelas sekali, Damar sengaja bertanya padanya, karena rekan-rekan itu sudah dipecat olehnya. Nessa terdiam di tempat selama setengah jam, dia berdiri di depan formulir staf selama setengah jam dan mengonfirmasikannya ratusan kali bahwa foto dan nama itu benar adalah si Damar. Akhirnya dia bisa menerima masalah itu, bahwa Damar adalah bos barunya. Tanggapan Nessa sangat cepat, dan mungkin belum terlambat. Dia memiliki kelebihan uniknya sendiri, setidaknya dia memiliki hubungan yang baik dengan Damar. Meskipun hubungan mereka tidak begitu baik sebelumnya, namun Nessa percaya bahwa dia bisa menarik perhatian Damar lagi. Selama dia menunjukkan jarinya pada Damar, Damar pasti tidak akan bisa menolak karena kecantikannya. Memikirkan hal ini, suasana hati Nessa membaik langsung. Dia bahkan sudah bisa membayangkan bagaimana dia akan pamer di depan Sisi. Melihat ekspresi penyesalan Sisi dan ibunya, itu pasti memuaskan sekali baginya, meskipun Sisi adalah sepupunya. Tetapi mereka berdua saling membanding sejak kecil, hubungan mereka sebenarnya tidak bagus dan mereka sangat tidak puas sama masing-masing. Nessa mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan menghubungi nomor Damar secara langsung. Bersambung.